Sahabat Pokok, ini adalah adik putri yang 2 bulan lalu saya coba program akar dengan memotong akarnya bertahap. Jadi waktu itu saya potong 2 tempat, yaitu di sini dan di sebelah sini. Sekarang saya akan lanjutkan lagi untuk pemotongan berikutnya. Nah, sebelumnya kita lihat ini adalah akar yang saya potong 2 bulan yang lalu. Nah, ternyata udah keluar serabut banyak. Sebagai generasi penerus potongan, bisa dilihat ya ini ya. Kemudian yang sebelah sini. Nah, ini juga saya potong 2 bulan lalu. Kemudian dia sudah numbuh, lumayan besar ini. Ada beberapa titik tumbuh. Nah, ini kita biarkan untuk dibesarkan. Nah, sekarang saya akan menambah potongan baru, yaitu di sebelah sini. Ini akan saya potong. Ini sudah dipotong, nanti diharapkan ada pertumbuhan. Sekarang saya timbun dengan pasir lagi. Yang kedua, saya akan potong yang di sini. Nah, ini juga udah terpotong, jadi saya akan timbun lagi. Nah, itu tadi buah akar yang 2 bulan lalu sudah mengeluarkan generasi akar baru. Kemudian sekarang buah akar saya potong untuk diharapkan 2 bulan kemudian bisa keluar generasi baru. Cuman pasir malang saja, tidak dicampur apa-apa dan tidak dilakukan pemupukan dulu. Oke, sampai jumpa 2 bulan lagi. Halo sahabat Pokok, teman-teman bonsai Indonesia, jumpa lagi dengan saya Rudi Julianto dalam channel YouTube Pokok Art. Ya, kita kembali bertemu dengan pohon ini.
yang seperti kita tahu bersama, saya sudah membuat satu kontennya. Di awal saya mulai memprogram atau memperbaiki kondisi akar dari pohon ini, yaitu tadi barusan video 2 bulan yang lalu. Setelah diproses ada hasil, yaitu pertumbuhan akar yang sudah mulai tumbuh. Nah sekarang ini adalah 2 bulan kemudian, yaitu 4 bulan setelah penanganan pertama atau setelah konten pertama saya buat. Bagaimana kondisinya atau bagaimana perkembangannya dan apa yang akan saya lakukan pada proses selanjutnya, kita akan ikuti bersama dalam konten ini. Sebelumnya saya akan melakukan pruning dulu, karena ini pohon sudah kondisinya sudah harus di pruning total. Kita bisa lihat kondisi perdaunan anting putri. Kalau sudah berwarna agak kekuningan begini, kemudian jarang-jarang, itu tandanya dia perlu di pruning total. Kalau terlalu jarang, tandanya dia perlu dipotong akar. Karena saya masih dalam pemrograman akarnya ini, maka saya tidak akan melakukan pemotongan akar terlebih dahulu. Saya akan melakukan pruning total dari pohon ini. Pruning pohon anting putri sudah pernah saya sharing berkali-kali, bisa dilihat di konten saya untuk pruning pohon anting putri dalam pohon yang sama. Silakan dilihat dulu videonya. Sementara saya pruning dulu anting putri ini. Nanti kita kembali untuk melihat kondisi kemajuan apa dan apa yang akan saya lakukan untuk akar pohon ini. Kita ikuti bersama. Nah ini sedang di pruning. Saya dibantu istri saya hari ini. Kebetulan memang dia yang selalu melakukan pruning untuk pohon ini. Cara pruning jenis bonsai anting putri, yaitu dipotong satu persatu tangkai daunnya untuk dijadikan perhatian agar titik tumbuhnya tidak rusak, sehingga nanti akan tumbuh generasi daun baru dengan kualitas yang lebih bagus dan lebih rapat. Sekaligus bisa dilihat di sini untuk kematangan rantingnya sangat matang. Ini udah mencapai kurang lebih 80%. Rantingannya luar biasa ini sudah. Nanti juga sekalian akan saya lakukan koreksi, yaitu pengurangan-pengurangan kepada ranting yang mungkin saling tumpuk ataupun tumbuh benjolan terlalu besar. Nanti akan kita koreksi semua. Oke, ini biar dilanjut dulu untuk di pruning. Kita segera kembali setelah pohon ini selesai di pruning dengan melihat hasil dari program akar yang kurang lebih 4 bulan yang lalu kita mulai.
Ini saya sedang melakukan koreksi ranting-ranting mana yang dirasa tidak diperlukan untuk dibuang. Jadi semakin membuka ruang untuk pertumbuhan berikutnya, tidak saling tumpang tindih. Proses menjaga kematangan anting putri agar tidak terlalu over adalah dengan cara melakukan seleksi ataupun pemilihan koreksi dari perantingannya. Kalau tidak dikoreksi, makin lama makin padat, makin menggumpal, tidak memberikan ruang pertumbuhan nantinya untuk daun. Oke, sekarang mari kita lihat bersama kondisi apa yang ada dalam timbunan pasir ini. Ini setelah kemarin 4 bulan mulai saya program akar, karena akarnya terlalu tinggi. Jadi akarnya terlalu tinggi, kurang membuka ke samping. Jadi saya potong satu persatu untuk menumbuhkan akar baru, agar pertumbuhan akarnya menyamping. Mari kita lihat ini. Ini yang saya potong pertama. Jadi ini pemotongan 4 bulan yang lalu. Ini pemotongan 4 bulan yang lalu. Akarnya saya pecah sehingga bisa dilihat sekarang adanya pertumbuhan akar baru. Ini dan ini. Nah, ini nanti yang akan menjadi calon penerus akar dari setelah dipotong, kemudian dia akan menumbuhnya ke samping, kita arahkan ke samping. Ini juga yang ini kita potong 2 bulan yang lalu, masih ada pertumbuhan tapi masih terlalu kecil. Ini udah cukup lumayan, berdiameter 1 sampai 2 mili. Ini juga bagian belakang, ini juga ada belakang, ini ada juga. Mari kita lihat. Nah, ini pemotongan 4 bulan yang lalu. Sekarang sudah tumbuh sekitar 1 sampai 2 mili ini akar baru. Kemudian yang ini 2 bulan yang lalu saya potong. Ini 2 bulan yang lalu. Ya, sekarang udah tumbuh lagi akar baru. Akar inilah nanti yang akan kita teruskan pertumbuhannya ke samping, bukan ke bawah lagi. Ini coba saya buka semua. Nah, sekarang saya akan melakukan atau meneruskan pemotongan lagi untuk agar 100% ataupun semua dari akar-akar yang besar ini nantinya bisa terpotong yang bagian turun dan diteruskan dengan bagian baru ke arah yang horizontal, bukan vertikal lagi tumbuhnya. Oke, saya akan potong beberapa lagi. Inilah akar yang saya potong. Sebaiknya saya ambil supaya tidak ada pembusukan di dalam. Ada satu lagi, saya potong lagi.
Ya, jadi setelah dua ini terpotong, maka saya timbun lagi dengan media. Tidak perlu menggunakan media pasir yang halus, saya cukup menggunakan pasir yang kasar. Tujuannya apa? Agar banyak udara, agar pori-porinya, maksud saya agar banyak udara yang masuk ke celah-celah batu media yang besar ini. Jadi udara semakin banyak. Sekarang ini kita biarkan dia numbuh lagi. Kemungkinan dengan kondisi yang seperti ini, sekarang aja udah bisa dilihat sudah lumayan proporsional. Jadi akar tidak tumbuh turun ke bawah, artinya dia tumbuh begini. Yang kita harapkan nanti dia tumbuhnya ke samping begini, jadi melebar, bukan turun ke bawah begini, melebar. Maka dipotong tadi. Inilah sedikit teknik untuk memprogram akar anting putri apabila akar dalam kondisi yang menjulang tinggi. Jadi ingin kita potong, tetapi dipotongnya satu persatu, tidak bisa langsung. Ini sudah dalam penanganan yang ketiga. Saya sudah memperoleh pemotongan sekitar 80%. Sekali lagi tuntas, maka kita akan membiarkan dulu tumbuh kekuatannya, akar baru tumbuh ke samping, baru nanti yang di pangkal atau di bawah persis pangkal pohon ini kita bersihkan agar konsentrasi tumbuhnya tetap di akar yang ke samping. Nah, ini bisa diperhatikan ada akar yang busuk. Ini akar busuk, akan saya bersihkan atau saya buang. Kemudian ini akan saya potong supaya dia menyamping pertumbuhannya. Ya, kita timbun lagi. Nah, itu tadi upaya saya untuk memperbaiki kondisi akar pada sebuah pohon anting putri atau bonsai anting putri. Kondisi pohonnya udah cukup matang, tetapi kondisi perakarannya perlu kita sempurnakan. Artinya kita perbaiki sehingga bisa maksimal penampilannya. Biar bagaimanapun kondisi pohon tua di alam mempunyai perakaran yang melebar. Apabila dia pelakarannya meninggi, terlihat pohonnya kurang tua. Jadi untuk mencapai kesan tua, maka kita harus memperbaiki kondisi akar yang terlalu tinggi. Jadi diharapkan bisa melebar. Sampai di sini dulu pertemuan kita dengan pohon ini. Semoga bermanfaat. Semoga saya tetap dapat mengupdate terus kondisi pohon ini agar kita nanti tahu bersama bagaimana dari awal, bagaimana kondisi awal, kemudian kita proses
sampai menuju ke perakaran melebar yang kita kehendaki. Ikuti terus channel YouTube Bokop Art. Yang belum subscribe, silakan di subscribe dulu untuk berlangganan channel Bokop Art, agar saya tetap mengirimkan notifikasi setiap kali saya update ataupun kirim konten baru. Ya, tetap semangat, mari kita berkarya, karya bonsai Indonesia, bonsai tropis, konsepnya Bokop. Salam Bokop.